Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan 11 yang terdiri dari Febri Abdullah Munawar AMD, Dewi Purnamasari AMD Kep, dan Andi Rahman Effendi AMD Kom. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis isu global pandemi COVID-19 yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Pertama-tama, marilah kita bahas mengenai apa itu pandemi COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh varian virus corona yang menyerang saluran pernapasan. Dikarenakan virus ini menyebar di berbagai belahan dunia serta menimbulkan banyak terjadinya kematian, maka virus ini menjadi pandemi global. Selanjutnya, mari kita bahas pembahasan utama mengenai analisis isu global merebaknya COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya yaitu kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pandemi COVID-19 ini akan menimbulkan dampak sehingga memerlukan kebijakan pemerintah agar mampu mengatasinya secara cepat dan tepat. Dan dibutuhkan juga peran ASN di dalam mengendalikan COVID-19 ini. Kami akan mengidentifikasi isu melalui metode pentahelik. Kemudian, isu tersebut akan kami analisis dengan analisis USG sehingga mengerucut pada isu prioritas. Kemudian, isu prioritas tersebut akan kami bahas dalam fishbone atau diagram sebab akibat. Lalu, kami akan tentukan dengan SWOT untuk alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Andi Rahman Effendi AMD Kom. Analisis isu global merebaknya COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan pertanggal 17 Juni 2021 dengan total kasus sebanyak 1,95 juta dengan penambahan 7.350 kasus dalam sehari dan total korban meninggal sebanyak 53.753 orang. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh ketidakpatuhan atau kurangnya kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hal inilah yang menyebabkan pandemi COVID belum terkendali. Dampak penyebaran COVID dalam berbagai sektor di Indonesia. Dampak negatifnya di bidang kesehatan adalah mengganggu kesehatan masyarakat. Virus ini dapat merusak banyak organ dalam tubuh, terutama jaringan paru. Rusaknya jaringan paru menyebabkan sulitnya paru-paru melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menjadi sulit bernapas. Kemudian dampak negatif dalam bidang ekonomi adalah menurunnya aktivitas perdagangan maupun jasa, sehingga menurunkan produktivitas bagi masyarakat maupun negara. Banyak dari masyarakat yang terkena PHK, serta perusahaan yang kolaps akibat pandemi ini, sehingga menaikkan angka kemiskinan. Sedangkan, dalam bidang pendidikan, pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya proses belajar secara langsung atau tatap muka, sehingga proses interaksi dalam belajar mengajar tak bisa dilakukan oleh guru. Hal inilah yang menyebabkan guru tidak bisa mengetahui kemampuan akademis anak didiknya. Dampak positifnya di bidang pendidikan, banyak munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran online, serta munculnya kreativitas baru untuk membuat satu inovasi di bidang pendidikan. Kemudian, dampak positif untuk sektor lingkungan adalah berkurangnya kadar emisi karbon dan aktivitas bermotor maupun industri dikarenakan adanya lockdown atau PPKM, sehingga udara bumi menjadi lebih bersih dari emisi karbon. Dan dampak positif untuk bidang kesehatan adalah menjadi peringatan bagi kita semua untuk terus berperilaku hidup sehat, serta mendorong manusia untuk mengembangkan vaksin, sehingga berguna bagi imun untuk masa yang akan datang.
kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, menurunkan dampak sosial dan ekonomi, mengajak peran serta masyarakat dan semua kalangan dalam mematuhi protokol kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Lantas, apa saja sih peran ASN dalam pencegahan dan penyelesaian COVID-19? Sebagai tenaga kesehatan, dapat ikut dalam membantu pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19. Dan untuk perawat rumah sakit tentunya dapat berperan penting dalam merawat pasien COVID-19 agar sehat seperti semula dan melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Metode Pantelip menganalisis isu yang ada sesuai topik, lumpuhnya sektor perekonomian, pengurangan tenaga kerja, pembelajaran daring, rapid test, serta vaksinasi. Selanjutnya, dari kelima isu yang kita angkat di sini adalah vaksin, pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, rapid test, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Kita analis dengan tabel USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dengan tiap isu ini kita nilai dari 1 sampai 5. Dari kelima isu ini kita dapatkan hasil dari tabel USG ini adalah peringkat tertinggi adalah lumpuhnya sektor perekonomian yang bisa dilihat dengan total skor 15. Oke, dengan selanjutnya kita lanjut ke metode PIS1. Metode ini yang lebih mudah untuk mencari dari sebab masalah. Yang kita akan dianalisa adalah dari lumpuhnya sektor perekonomian. Kita lihat dari kebutuhan meningkat, pendapatan menurun, banyaknya terjadi PHK, banyaknya pekerja menjadi klaster COVID. Dari yang hasil mesin perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, sehingga pengiriman barang terhambat, harus menggunakan masker. Dari segi material, permintaan semakin tinggi, harga barang melonjak dan barang susah dicari. Dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka, harga barang naik, banyak usaha yang bangkrut dan banyak penimbunan barang. Setelah kami dengan isu dari lumpuhnya sektor perekonomian, kami menemukannya dengan metode SWOT, yaitu dengan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian sebagai berikut. Isu yang kami angkat adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Penyebabnya adalah daya beli masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan yang meningkat. Alternatif yang pertama yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tahapan alternatifnya yaitu mendata UMKM yang terdapat pandemi. Yang kedua, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID, yang seperti menjahit masker, menjahit APD, dan menjual alat pelindungan diri yang lain seperti facial dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan adalah agar UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Alternatif yang keduanya adalah membuat usaha kreatif. Yang pertama adalah mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan. Yang keempat, membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini. Dan yang kelima adalah pasarkan dalam bentuk yang menarik. Hasil yang diharapkan yaitu
agar terbentuknya lapangan kerja baru bagi karyawan yang ter-PHK. Yang ketiga yaitu mengucurkan dana bantuan pemerintah agar lebih merata. Tahapan alternatif pertama adalah mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan. Yang kedua, memastikan calon penerima bantuan. Yang ketiga, memastikan bantuan sampai dengan ke tangan penerima bantuan. Dan yang keempat, memastikan pemanfaatan bantuan yang akan diberikan. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengembalikan perekonomian pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Pihak yang terkait semuanya adalah pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 angkatan 11 CPNS 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.